Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang keakraban dengan pelanggan. Anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama Randy Setiawan, yang kedua Dela Aprilia, yang ketiga Diki Aprilansa, dan yang keempat Seroja Putri. Dimulai dari materi pertama, yaitu membuat bank data. Jadi membuat bank data ini sangat penting untuk meraih keuntungan maksimal dari pelanggan. Data berkualitas tinggi diperlukan oleh pihak-pihak yang menerapkan CRM dalam penjualan, pemasaran, dan wilayah jasa layanan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan keseluruhan strategi CRM. Kecakapan dalam mendapatkan, memperdalam, menyimpan, menyalurkan, dan menggunakan data pelanggan merupakan hal dasar bagi pelaksanaan strategi CRM. Materi selanjutnya adalah fungsi bank data. Fungsi bank data memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi operasional. Fungsi ini sebagai pembantu kelancaran bisnis. Contohnya sebagai seorang petugas layanan pelanggan telekomunikasi. Ia perlu mencatat data seorang pelanggan ketika dia menerima pertanyaan melalui telepon. Jadi apa saja yang ia peroleh informasi dari telepon harus dicatat. Sedangkan fungsi selanjutnya adalah fungsi analitis. Fungsi analitis dari bank data adalah memudahkan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan yang mereka ciptakan untuk pelanggan dan dari pelanggan. Perusahaan dapat menjadikan bank data sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Contohnya adalah perusahaan telekomunikasi mungkin ingin memberikan tawaran khusus atau retention offer pada pelanggan yang berniat untuk beralih ke perusahaan lain. Materi selanjutnya adalah informasi pelanggan. Jadi informasi pelanggan memiliki 8 item penting. Yang pertama adalah data pelanggan. Data pelanggan ini meliputi nama pelanggan, peran mereka, contohnya apakah mereka mempengaruhi terjadinya suatu transaksi. Lalu item kedua adalah sejarah pelanggan. Jadi di sini bisa kita lihat siapa yang menghubungi si pelanggan, kapan kita menghubungi, mengenai apa, dan apa saja hasilnya. Yang ketiga adalah sejarah transaksi. Barang-barang apa yang telah dibeli pelanggan dan kapan ia membeli barang tersebut. Yang keempat adalah tujuan. Tujuan tidak hanya menggambarkan kemungkinan pembelian tiap-tiap individu, melainkan juga rencana yang dimiliki oleh seorang pelanggan secara lebih luas. Yang nomor 5 adalah kebutuhan. Dalam konteks bisnis untuk konsumen, kebutuhan dapat dianggap sebagai ketentuan dari suatu kehidupan sosial tertentu. Untuk memahami hakikat ketentuan sebelumnya, perlu kita pahami alasan-alasan seseorang pelanggan membeli sesuatu. Yang nomor 6, keuntungan. Pelanggan membeli produk untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa perusahaan telah membuktikan pentingnya mendata keuntungan yang dirasakan oleh pelanggan mereka. Berdasarkan hal ini, mereka akan mendapati keuntungan apa saja yang paling banyak dirasakan oleh para pelanggan. Selanjutnya adalah harapan. Harapan dijadikan standar pembanding setelah seseorang pelanggan menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Beberapa hal yang mempengaruhi harapan antara lain adalah keinginan pelanggan, kebutuhan, dan berita dari mulut ke mulut. Dan item terakhir adalah baku mutu. Jadi bagaimana pelanggan membentuk penilaian akan kinerja suatu perusahaan. Pelanggan akan sering menggunakan beberapa jenis proses pembuku mutuan informal, di mana mereka akan membandingkan suatu kinerja dengan kinerja yang lain. Materi selanjutnya adalah keakraban dengan pelanggan. Poin selanjutnya adalah atribut data yang diharapkan. Data yang mendukung pembuatan putusan CRM harus dapat memenuhi sejumlah kriteria. Data tersebut harus dapat dibagi, karena ada kemungkinan bahwa beberapa pengguna perlu mengakses data yang sama dalam satu waktu. Yang selanjutnya adalah data harus dapat dipindahkan. Dengan kata lain, data harus dapat dipindahkan dari tempat penyimpanan kepada pengguna. Data harus dapat diberikan kapanpun dan dimanapun ketika data tersebut diminta. Yang selanjutnya ada data harus akurat. Apabila ingin mendapatkan data yang 100% akurat,
Akurasi data yang perlu dilakukan yaitu data harus dimasukkan oleh si pencari data itu sendiri, bukan dari orang lain, serta harus ada pengaturan terhadap pengguna pembeli dalam. Bisa juga disebut dengan buy-in, dan perlu adanya pengenalan akan proses kualitas data itu sendiri. Selanjutnya ada data relevan. Penting untuk mengetahui keputusan apa yang akan dibuat dan informasi apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kelima ada data yang tersedia, merupakan data yang segera tersedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan yang terakhir, data haruslah aman. Artinya, keamanan data merupakan isu yang sangat penting bagi kebanyakan perusahaan. Data, khususnya data mengenai pelanggan, merupakan sumber daya utama dan sumber keuntungan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Materi selanjutnya adalah sumber informasi. Informasi untuk bank dapat dicari secara internal maupun eksternal. Data internal merupakan dasar bagi kebanyakan program CRM. Walaupun jumlah data mengenai pelanggan yang ada bergantung pada tingkat hubungan yang dimiliki oleh perusahaan. Data eksternal digunakan untuk memperluas data internal dan dapat diambil dari sejumlah sumber, termasuk perusahaan riset pasar dan perusahaan bank data pemasaran. Data eksternal dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu daftar data terkumpul, data sensus, dan data model. Yang selanjutnya adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan pertama kali, baik untuk CRM ataupun tujuan lain. Pengumpulan data primer melalui sarana-sarana tradisional seperti survei bisa sangat mahal, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan mungkin untuk tujuan yang sangatlah berbeda dari kebutuhan CRM. Yang selanjutnya ada teknologi bank data dan pijakan perangkat keras hardware. Ada berbagai cara untuk menyimpan data, yakni hierarkis atau bertingkat, sistem jaringan, network, dan relasional. Bank data produk biasanya berbentuk bertingkat atau hierarkis. Kategori produk utama harus dipisahkan berulang-ulang hingga semua bentuk produk memiliki catatan sendiri. Namun, bank data hierarkis adalah bentuk penyimpanan data yang paling tua dan tidak cocok lagi digunakan dalam aplikasi CRM. Bank data relasional menjadi kerangka standar untuk bank data CRM. Bank data relasional mengumpulkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom. Dalam bank data pelanggan, setiap baris mewakili kekhususan pelanggan dan setiap kolom mencatat atribut dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, program aplikasi untuk mengakses dan memproses informasi. Yang pertama, aplikasi pemasaran, meliputi segmentasi pasar dan pelanggan, manajemen kampanye, pemasaran langsung, pemasaran berbasis event, dan pemasaran multisaluran. Kemudian yang kedua, aplikasi penjualan, meliputi pengaturan garis penjualan, manajemen utama, manajemen kesempatan, dan manajemen kontak. Dan yang ketiga, ada aplikasi manajemen penjualan, meliputi manajemen kinerja penjualan, alokasi beban kerja, dan pujian untuk staf penjualan. Dan yang terakhir ada aplikasi layanan, meliputi manajemen pusat kontak, komunikasi pelanggan, penanganan pertanyaan, manajemen bantuan, dan manajemen keluhan. Kemudian mengisi bank data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada langkah verifikasi data, hal ini dijalankan untuk memastikan bahwa data telah dimasukkan secara tepat. Yang kedua, pada langkah validasi, hal ini berkaitan dengan memeriksa ketidakakuratan umum, seperti hal-hal yang berkaitan dengan salah ejaan nama ataupun alamat, salah penulisan gelar, atau panggilan yang tidak tepat. Kemudian pada langkah deduplikasi, hal ini dilakukan dengan membuang catatan yang seharusnya dipertahankan dan mempertahankan catatan yang seharusnya dibuang. Kemudian integrasi data.
Sebagian besar perusahaan memiliki beberapa bank data pelanggan yang diurus oleh fungsi-fungsi penjualan, pemasaran, dan layanan. Cara memecahkan masalah integrasi bank data adalah dengan mengubah sistem lama menjadi sistem baru dengan bank data terpusat yang dapat menerima masukan aktual dari sejumlah saluran. Dengan kata lain, mereka tidak menerima data aktual. Selanjutnya, pada penyimpanan data. Penyimpanan data atau gudang data berfungsi tidak lebih dari sekedar menyimpan data operasional, historis, dan data pelanggan dalam jumlah yang besar. Fungsi dari gudang data sendiri adalah penyimpanan data yang banyak dan juga sebagai pengelola media yang banyak. Di bagian ujung depan gudang data, terdapat lampiran prosedur analisis untuk membaca gudang data. Analisis sendiri disebut juga yaitu menurut data-data yang telah dianalisa. Selanjutnya, ciri-ciri gudang data menurut Watson. Yang pertama yaitu orientasi pada subjek, yang artinya sendiri gudang data hanya mengatur data penting seputar bisnis. Contohnya, saya memiliki usaha atau perusahaan asuransi. Di sini saya perlu mencatat atau memasukkan data ke dalam sistem berupa data pelanggan dan asuransi mobil sebagai pengaplikasiannya. Namun, untuk orientasi pada subjek ini, yang perlu dicatat yaitu pada data pelanggannya. Kedua, terintegrasi, yaitu konsisten dalam mengelola data dari berbagai sumber. Misalnya pada aturan kode standarisasi, yaitu M atau male sebagai laki-laki, F atau female sebagai perempuan. Yang ketiga yaitu kesatuan waktu, data diatur berdasarkan berbagai periode. Jadi contohnya untuk data bagian A direkap atau diatur sesuai bulan. Untuk data bagian B diatur sesuai dengan atau rekapan per tahun. Kemudian yang terakhir yaitu tidak berubah. Nah, tidak berubah ini gudang bank data tidak diperbarui sewaktu-waktu, data transaksional dan yang lain diupload atau disimpan dalam jumlah yang besar secara periodik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membangun gudang data. Yang pertama harus mengenali di mana data yang relevan disimpan. Jadi contohnya saya ingin mencari data-data untuk pelanggan yang potensial. Jadi lebih dispesifikasikan di mana data tersebut diletakkan. Jadi akan mempermudah kita untuk menemukan data tersebut. Yang kedua yaitu data harus disaring dari semua sistem yang ada. Contohnya pada perbedaan gender untuk mengetahui mana pelanggan perempuan dan mana pelanggan laki-laki. Yang ketiga, data tersebut diubah ke dalam format yang rapi, konsisten, dan standar. Ketika data yang mungkin tidak teratur itu akan mempersulit kita untuk menemukan data tersebut. Maka kita harus menyimpannya dengan format yang rapi, konsisten, dan standar tersebut. Dan yang terakhir, setelah diubah, data harus dipindahkan ke dalam gudang. Jadi setelah sistem tersebut sudah teratur atau sudah rapi, selanjutnya kita akan menyimpan ke dalam gudang tersebut. Dan yang terakhir, terdapat cuplikan video tentang perusahaan Luno Indonesia yang menyelenggarakan acara buka bersama dan meet up. Luno Indonesia sendiri adalah perusahaan
platform media investasi dalam bentuk Bitcoin. Dapat kita lihat antusiasme para pelanggan atau peserta dalam mengikuti rangkaian acara ini. Dimulai dari pengisian data pelanggan, kemudian diikuti oleh berbagai acara seperti penyampaian materi yang dilakukan oleh mentor atau penyelenggara acara, kemudian diadakan buka bersama dan dilanjutkan dengan kegiatan permainan atau games. Terdapat pada akhir acara, pelanggan memberikan review atau testimoni dalam rangkaian acara ini sendiri. Mereka sangat puas dengan acara ini, sehingga Luno Indonesia telah berhasil menciptakan keakraban dengan pelanggan dan juga termasuk loyalitas pelanggan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.